Bab 1199. Ada warga Neselandia yang tidak ingin Nathan hidup. Daftar pembunuhan paling menakutkan di dunia, Nathan tetap berada di nomor 1 dengan jumlah uang komisi yang tidak berubah sama sekali. Walau membunuh orang yang lumpuh total pun tetap mendapatkan komisi yang begitu banyak. Ini membuat para pembunuh dan tentara bayaran dari keluarga dunia gelap menjadi kalang kabut. Mereka harus bisa membunuh Nathan. Di sisi lain, itu juga mencerminkan betapa takutnya semua orang kepada Nathan. Bahkan jika dia telah lumpuh total, masih akan ada orang yang membayar dengan komisi tinggi untuk membunuhnya. Setelah Nathan koma, banyak orang yang selalu membuat masalah. Keluarga Clark dan keluarga Turnage adalah yang paling giat. Mereka kembali ke masa kejayaannya. Terutama badai Turnage, terang-terangan mengancam akan membalas dendam. Namun, satu persatu ditekan oleh keluarga Yates. Hanya karena Nathan dalam keadaan yang sangat kritis. Satu-satunya orang yang tidak berubah sikapnya terhadap Nathan adalah Olive Marsh. Terlepas dari penolakan keluarganya, dia datang menjenguk Nathan. Tentu saja, Felicia yang mendengar berita itu juga datang. Bahkan Jolene juga datang dari jauh. Mereka adalah beberapa orang yang tetap mengikuti Nathan setelah dia jatuh. Olive Marsh berkata dengan wajah buruk, "Aku dengar ada orang yang akan mengincar Tuan Nathan. Ada banyak pembunuh bayaran sedang dalam perjalanan. Selama bisa membunuh Tuan Nathan, mereka akan mendapat komisi berjumlah banyak." Kirana sudah mengetahui hal seperti itu karena pernah terjadi sekali. Waktu fotonya tersebar dan menjadi penyulut api terbesar, dia mengerti betapa musuh di luar negeri sangat membenci Nathan. Tapi sekarang Nathan berjuang seorang diri, dia bahkan tidak bisa bangun. Siapa yang akan menghadapi pembunuh-pembunuh ini? Mengandalkan keluarga Yates? Mustahil. Musuh Nathan jauh lebih kuat dari keluarga Yates. Yang terpikir oleh Kirana, hanya Nicholas Mitchell yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi tidak ada yang tahu di mana Nicholas Mitchell berada. Dia tidak bisa memikirkan siapa lagi yang bisa menghadapi masalah ini. Sebelumnya, Nathan sangat berjaya. Tidak disangka akan berakhir seperti ini. Putus asa. Putus asa yang sangat dalam. Aku akan memikirkan cara untuk memastikan keselamatan Tuan Nathan. Olive Marsh meninggalkan rumah sakit. Dia sekarang adalah harapan terbesar. Di sisi lain, keluarga Andersen Pramana yang berada jauh di selatan mendapat berita bahwa Nathan dipukuli menjadi lumpuh total oleh orang-orang dari keluarga Clark Gandala. Meskipun peristiwa hari itu sangat besar, namun menyangkut perebutan posisi Dewa Perang Kunlun, detail kejadiannya dirahasiakan. Jadi semua orang hanya bisa mendengar berbagai macam rumor. Tidak banyak orang yang mengetahui identitas Nathan sebelumnya. Desas-desus yang didengar oleh keluarga Andersen Pramana, Nathan pergi ke keluarga Clark dan dipukuli hingga menjadi lumpuh total. Penjelasan. Itukah penjelasannya? Otak dia rusak? Berani memprovokasi keluarga Clark? Hahaha, dia dipukuli hingga lumpuh total, dia pantas mendapatkannya. Keluarga Andersen Pramana terus menghina. Setelah mendengar berita itu, semua klan keluarga Elethas bersemangat. Akhirnya, tidak ada tekanan lagi dari Nathan. Lagi pula, jika kepala terus ditekan oleh orang lain bukanlah hal yang nyaman. Segera, ada banyak master yang mengintai di sekitar Nathan. Nathan membawa ancaman yang cukup besar untuk semua orang. Nafasnya adalah mimpi buruk. Nicholas Mitchell tidak pernah memikirkan hal ini. Tidak peduli apa yang terjadi pada Nathan, ancaman Nathan jauh lebih besar daripada Nicholas Mitchell. Meskipun Nicholas Mitchell yang memenangkannya, Kirana dan Olive Marsh belum mendapatkan cara yang baik. Master luar negeri sudah datang. Pergerakan semua orang terlalu cepat, bahkan beberapa bukan berasal dari luar negeri, tentu yang tercepat adalah Master dari Neselandia. Ada orang di Neselandia yang tidak ingin Nathan hidup. Di unit perawatan intensif rumah sakit, perawat baru saja selesai memberi Nathan cairan infus, lalu mereka pergi. Kirana akan kembali dalam 5 menit. Namun saat ini, 3 bayangan diam-diam menyelinap ke unit perawatan intensif. Bab 1200. Strategi Nathan. Mereka tidak terburu-buru beraksi, tetapi mengamati Nathan. Aku ingin melihat apa Nathan Clark benar-benar menjadi lumpuh total. Begitu mendengarnya berbicara, langsung diketahui dia berasal dari Neselandia. Mereka mengamati selama 1 menit, ketiganya saling memandang dengan takjub, ternyata benar.
Dia terkena racun Vorkulhetik, dia tidak akan bisa hidup lagi. Kita bunuh atau tidak akan sama saja. Salah satu dari mereka berkata, tidak, apa kamu lupa misi yang kita terima? Bahkan jika dia mati, kita tetap harus memastikannya terbunuh sekali lagi. Ya, tujuan kita sangat sederhana. Tuan Chok menginginkan kepala Nathan. Kita harus memenggal kepala Nathan dan menggantungnya di titik tertinggi. Membuat seluruh dunia tahu bahwa dia sudah mati. Sret. Orang itu membalikkan pergelangan tangannya, belati tajam menggelincir ke bawah, berkilau dengan cahaya dingin. Belati tajam melaju menusuk leher Nathan dengan keras, dengan satu tikaman, kepalanya akan benar-benar terpisah. Meskipun ujung pisau menempel pada kulit Nathan, dia masih berbaring dan tubuhnya tidak bereaksi sama sekali. Mati kamu! Pria itu menggeram. Pada saat kritis. Kelontang! Pisau itu ternyata menusuk benda keras. Wah! Saat berikutnya, mereka bertiga melihat Nathan tiba-tiba membuka matanya. Sepasang mata bersinar terang. Memancarkan dua sinar dingin. Benda yang menghadang pisau itu adalah cincin di tangannya. Brak! Nathan tiba-tiba berdiri, mendorong pisau ke arah yang berlawanan, menancapkan ke tubuh pria itu. Brak! Dia langsung melompat berdiri. Dengan keras saling membenturkan kepala dua orang lainnya. Sampai mati pun mereka bertiga tidak mengerti bagaimana Nathan bisa bangun kembali. Set. Pada saat yang sama, jendela tiba-tiba meledak dan pintu kamar pasien didobrak. Semua pembunuh dan master masuk mulai menyerang Nathan. Mereka hanya satu langkah lebih lambat dari ketiga master dari Neslandia ini. Selanjutnya, di ruang yang sempit terjadi pembantaian. Darah menyembur, raungan keluar tanpa henti. Unit perawatan intensif tampaknya terisolasi dari tempat lain. Tidak ada yang tahu ada pergerakan sebesar itu. Kirana juga tidak tahu kemana perginya. Nathan seorang diri menghadapi ratusan master, membunuh dengan membabi buta. Akhirnya semua ambruk. Nathan mengeluarkan semua kekuatannya dan ambruk. Kali ini dia benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya. Saat bertarung dengan Nicholas Mitchell, Nathan sebenarnya menyisakan tenaganya. Dia bisa saja menang. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk melihat siapa di Neslandia yang ingin membunuhnya. Ketika White Tiger dan Green Dragon setuju untuk mundur, itu karena Nathan diam-diam memberi Green Dragon kode rahasia. Jika tidak, dengan watak White Tiger, dia pasti akan melawan Nicholas Mitchell sampai akhir. Jadi Nathan mengikuti rencana mereka, menggunakan kematiannya untuk menipu semua orang. Termasuk Hugo Joano juga tertipu olehnya. Dia benar-benar berpikir bahwa Nathan menjadi lumpuh total. Menggunakan berita kelumpuhannya untuk menarik keluar sosok yang ingin membunuhnya. Tuan Chok? 3 master dari Neslandia menyebutkan nama tersebut. Siapa Tuan Chok? Meskipun Nathan adalah dewa perang Kunlun, dia hanya tahu sedikit tentang orang-orang besar Neslandia. Karena dia selalu berada di perbatasan. Tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, itu sudah tidak ada gunanya. Karena dia akan segera mati. Uhup. Nathan terus batuk darah. Tenaga yang dia sisakan benar-benar habis. Lagi pula, dia baru saja membunuh ratusan master. Dia benar-benar berjuang sampai detik terakhir. Tubuhnya sudah berada pada batasnya. Dia sudah merasakan bahwa energi hidupnya dengan cepat terkuras. Dia kehilangan kesadaran, bahkan merasakan kesadarannya berangsur-angsur terlepas dari tubuhnya. Bersambung.